Oke, Ya, siap. kita akan coba pelan-pelan kembali membahas data yang saya sampaikan di hari Selasa kemarin mengenai sentimen serta banyaknya volume transaksi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka di Amerika Serikat. Kita akan kaitan dengan apa yang terjadi yang awalnya untuk ekspektasi ke depan Australian dollar ini mengalami kenaikan di 0,9291 di hari Selasa kemarin dan sekarang sudah berada di bertengger di kisaran 0,94, kenaikan sekitar 100 poin lebih dari uh, tiga hari terakhir ya. Jadi apa yang terjadi dengan Australian dollar ini? Ekspektasi kenaikan kemarin ini tidak sesuai dengan data yang dirilis dari Australia yang beberapa data fundamental yang negatif. Namun teman-teman semua, kembali saya ingatkan untuk kembali membuka kalender fiskal dari negara Australia, bahwasanya sampai bulan Juni ini merupakan tutup kalender uh, akunting dari uh, pemerintahan Australia untuk mengambil kebijakan. Saya kira untuk negara Australia dengan basis mata uangnya di depan dolar ini, karena dia sifatnya major currency terhadap US dollar, maka ada apresiasi terhadap penguatan Australian dollar dari apa yang terjadi dengan korelasi dari akhir periode tahun fiskal Australia. Namun saya melihat ada volume yang terbatas dari apa yang kita perhatikan dari net position serta uh, antara komersial hedge dan non komersial hedge ya di Amerika Serikat, volumenya tidak begitu banyak, sehingga saya menganalisis untuk tahanan resistensi Australia dollar itu di 0,9490. Ada kemungkinan untuk 80 poin lagi resiko kenaikan apresiasi Australia dollar bagi Anda yang sudah terlanjur sosial di level 9400. Oleh karena itu 80 poin dari price sekarang ini harus dikalkulasikan dan didiskusikan dengan matang, uh, karena walaupun Barclays ya ini deteksi Australian dollar akan bertengger di kisaran 0,87 atau 87 sen per dolar di akhir tahun. Uh, ini disebabkan karena adanya prospek perlambatan dari Cina, di mana Cina adalah pasar ekspor terbesar Australia. Jadi untuk fundamental score secara garis besar major trendnya untuk Australian terhadap US dollar masih bearish. Oleh karena itu diperhitungkan resiko di 0,9490 untuk batas level resisten. Pak Dwi ada tambahan Pak Dwi? Ya, namanya cukup menarik. Soalnya apabila kita melihat dari sisi teknikal, ini pola pola yang terjadi adalah breakout kedua resisten ya. Kemudian dari sisi fundamental, Barclay juga menyatakan bahwa Australia ini akan terjadi sepertinya antisipasi apa nih yang harus kita laksanakan? Untuk formasi W yang kemarin kita prediksi Pak Dwi untuk ekspektasi apresiasi Australian dollar, kemudian tingkat suku bunga yang masih juga di lebih tinggi dari Amerika Serikat, memang ini menjadi pilihan menarik untuk para traders mengkoleksi Aussie. Oleh karena itu dari speeding on top level resisten 0,9328, saya anggap ini adalah konfirmasi breakout kemarin yang target pencapaiannya di 0,9390 atau di 9400. Ini sudah hit score. Dari rasio Fibonacci masih ada level 261,8% yang saya kira anggap menjadi level resisten strong untuk BAUC. Saya kira tidak salah kalau misalkan Barclays ini memprediksi AUC di kisaran 87, dikarenakan sebenarnya skor yang melambat ini harus ditopang dengan pelemahan mata uang Aussie terhadap dolar untuk meningkatkan dan kestabilan
neraca ekspor dan impor dari Australia. Saya kira basis dasar analisa keputusan kenapa harus melemah Aussie karena harus ada keseimbangan neraca trade balance dari Australian itu, saya kira Pak Dwi. Iya, menarik ya. Soalnya kalau kita lihat dari bondnya juga termasuk tinggi, termasuk seperti China juga di angka 4%. Kemudian pada saat euro menurunkan tingkat suku bunga, sepertinya akan berbondong-bondong masuk ke Australia maupun ke China. Namun itu hanya sementara yang bisa men-trigger bearish harga apabila mereka menarik kembali bond dalam jangka pendek sekitar 5 tahun. Tapi itu hanya merupakan rumor. Silakan Pak Fauji. Baik, ya, kita akan lanjut dari Australia, kita akan ke negara samurai. Ya, ini ekspektasi dari Barclays, ilustrasi dari penurunan di 0,92, kemudian bounce ke 93 3 bulan, kemudian market diekspektasikan ini di 0,87 di akhir tahun. Baik, Australian dollar, di mana laporan dari COT tekanan untuk selisih dari antar komersial dan non komersial ini negatif untuk di dolar ya, tapi positif untuk di yen. Ya, artinya ada pelemahan dolar terhadap nilai tukar terhadap yen. Saya kira ini yang akan membuat kita bingung semua. Kenapa di sisi pihak, di lain pihak dolar Amerika diprediksi menguat, tapi tidak terhadap Jepang. Karena teman-teman semua, Jepang ini menganut kebijakan moneter dan fiskal dumping policy yang bisa membayangi apa yang terjadi di Amerika dengan pelemahan serta penguatan yang diambil untuk menjaga kestabilan neraca ekspor. Saya kira dari indikator COC differential di sini di bawah 0, ini ekspektasi adalah pelemahan untuk yen, penguatan untuk yen, sehingga kalau kita lihat dari grafik MetaTrader di Monex Trader untuk sekarang ini formasinya hampir untuk pola sempurna head and shoulder ya, ini left shoulder, kemudian head ada formasi bentukan seperti head and shoulder yang saya ilustrasikan, sehingga untuk rekomendasi kita adalah menempatkan posisi sell limit di resisten 1, 2, atau 3 di kisaran terbaik harganya di 102.10. Kenapa ini rekomendasi kita harus di 102.10? Karena beberapa data ekonomi Jepang yang membuat ada ekspektasi bahwa BOJ akan meredam pelonggaran moneter. Jadi mengurangi pelonggaran moneter berarti mengurangi stimulus. Walaupun kemarin beritanya ada statement untuk mempertahankan stimulus, namun ternyata data ekonomi Jepang yang untuk jangka pendek ini akan membuat kebijakan BOJ sedikit meredam stimulus yang ada, sehingga penguatan yen yang kemungkinan besar akan terjadi di level 101.01. Tapi barangkali ada informasi yang belum saya tambahkan tentang yen ini. Oke, masalah cross ini kemarin yen itu menguat semua di cross pair. Jadi sepertinya memang satu arah untuk seluruh yang masalah yen, termasuk Aussie yen, Euro yen, Sterling yen. Yen menguat semua sehingga membantu pelemahan dari seluruh currency major selain yen. Jadi yennya kemarin menguat semua, Pak. Iya, memang kemarin di sini ada trend line yang menjadi dasar pengambilan keputusan kita untuk buy di 101.80. Namun dari kondisi candlestick yang berturut-turut down, kemudian di sini down, kemudian jatuh lagi, yang terjadi adalah dari top serta bottom yang menjadi range area untuk yen-nya ini, saya kira break support di 102.10 ini, kemudian ditambah lanjutan kemarin lagi kondisi candle-nya masih bodinya lebar untuk warna merah. Saya kira ini sudah tidak jelas. Kondisi yang tergambar adalah kemungkinan besar untuk pattern
yen-nya membentuk head and shoulder ya begini. Jadi head shoulder, sehingga rekomendasi terbaik untuk posisi adalah short sell di uh, USD Japanese Yen di resistance 1, 2 atau 3. Oke, kita akan lanjut uh, apa efek pelemahan dolar terhadap Jepang, di mana ya penguatan ini biasanya akan menyebabkan korelasi terbalik terhadap indeks Nikkei. Oke, kita lihat dulu di mana laporan dari Monex Daily Report, pasar Asia anjlok oleh kecemasan pertumbuhan global serta geopolitik, dan juga yang paling pokok adalah di mana Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan global dan kecemasan terhadap kenaikan suku bunga Amerika yang bakal lebih cepat dari perkiraan. Nah, pasti secara umum jika Amerika Serikat menaikkan suku bunga, efek yang paling dirasakan adalah berkurangnya minat orang untuk di portofolio saham ya, sehingga reaksi candlestick dari Nikkei kemarin ini berturut-turut 1, 2, 3, 4 hari mengalami penurunan dari 15.200 ke 14.840. Ada 3 rasio Fibonacci di sini yang menjadi acuan traders untuk memperhatikan kemungkinan hit point untuk Nikkei di area 50% di 14.555. Saya kira ini adalah level netral untuk di Australian dollar. Untuk di Nikkei maksud saya di level 50% kemungkinan untuk penurunan Nikkei ke zona netral di 50% Bibu. Pak Dwi ada tambahan? Oh, silakan Pak, selanjutnya. Oke, sekarang kita akan kombinasikan data COT yang dirilis hari Selasa lalu, di mana masih panas tentang pemangkasan suku bunga ECB dari 0,25% ke 0,15%, yang menyebabkan ekspektasi semua traders masih menempatkan posisi sell di euro dolar. Nah, sekarang kita akan lihat situasi candlestick di time frame daily. Saya mengambil range area di 1.3957 dan di 1.3675 sebagai uh, level kajian yang bisa kita ukur, di mana kemarin hitnya di 1,3500 untuk euro. Ekspektasi kita adalah euro ini masih lanjut mengalami penurunan di 1.3217 dengan memperhatikan level resistensi sebagai acuan pengambilan entry point dengan memperhatikan resiko resisten sebagai ada loncatan harga sedikit di arah tren naik. Saya kira strateginya untuk di euro based on suku bunga yang masih rendah 0,15% menjadi patokan garis besar euro untuk masih akan mengalami bearish terhadap US dollar. Pak Dwi, ada tambahan? Oke, saya setuju. Ini kemarin 2 hari ya, 2 hari pertama memang bearish candle terjadi, namun kecil bodinya terkecil, kemudian kemarin koreksi dengan penutupan di harga di atas opening, mengindikasikan saat ini euro masih dalam tekanan, namun terkoreksi untuk 2 hari. Namun garis besarnya sebetulnya euro masih terlihat cukup turun. Namun turunnya ini masih dibilang tidak terlalu jauh Pak. Apabila kita melihat ke chart weekly, itu ada lebih dalam lagi sebetulnya. Jadi ada kesempatan bagi kita sekarang untuk pengambilan posisi di sini dengan memperhitungkan batasan stop loss yang kecil ya, relatif kecil, sehingga peluang besar sebetulnya di sini nih untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, Pak Dwi, terima kasih. Kita akan lanjut ke Inggris. GBP terhadap dolar
di mana COT division serta perbandingan antara net position serta commercial hedge ini positif di level 80 masih berlanjut. Kemudian kita coba cek di grafik MetaTrader Monex. Sekarang di GPP kemarin mengalami candle yang fantastis, hampir menyentuh 1.70 walaupun di 6970-an. Namun breakout di 1.6845 yang menjadi acuan range area 4 hari terakhir ya pekan ini sudah dia lewati. Kemudian ada tahanan resisten di sini yang juga candlesticknya close di atas rata-rata nilai resisten yang berada di periode tanggal 20 Mei 2014. Saya kira untuk lanjutan dari sentimen publik terhadap apa yang BOE sampaikan dari McCartney tentang kenaikan suku bunga dapat terjadi lebih awal, ekspektasi saya adalah di 1.7020. Namun ini dari dominasi pound sterling terhadap US dollar, saya kira bayangan dari negara zona Uni Eropa yang akan bisa membuat korelasi Inggris GBP terhadap dolar akan nantinya seirama terhadap pelemahan euro. Namun untuk saat ini GBP-nya masih akan mengalami apresiasi di level 1.70. Teman-teman yang ingin menempatkan posisi sell, saya kira lebih bijaknya di angka level 1.70 20-an. Pak Adi, ada komentar untuk sudut pandang saya terhadap? Saya 2 minggu ini fokus terhadap euro dolar maupun pound sterling dolar. Kalau kita melihat kedua mata uang ini berlawanan ya untuk 2 minggu yang saya amati berlawanan. Sehingga kalau teman-teman juga mencermati antara sterling dolar dengan euro dolar beriringan, yang terjadi adalah euro pound sterling itu datar. Namun saat ini terlihat di euro pound sterling sangat dalam penurunan dikarenakan pound sterling sangat mendominasi pergerakan kenaikan di euro. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk transaksi di euro pound sterling maupun di euro dolar. Kemudian bagusnya data pound sterling juga bisa menjadikan variasi trade di sterling dolar. Jadi betul 1.700 batas kehati-hatian atau di tertinggi yang terdekat itu sekitar 1.69740 yang terbaca batas kehati-hatian untuk resisten. Begitu Pak Fauzi. Oke Pak, terima kasih tambahannya Pak. Kita akan lanjut ke American dollar, dollar index ya, di mana dollar index bentuk kesamaan pola dari bias negatif yang pernah terjadi sebelumnya. Ekspektasi suku bunga juga kemungkinan akan bisa lebih cepat naik walaupun prediksinya di pertengahan 2015. Namun itu sudah membuat semua bisnis dan industri sudah mengantisipasi dalam mengarrange ke buku dari akun bisnisnya ya, saya kira begitu. Oleh karena itu dari ekspektasi bullish untuk dolar index, kita akan coba lihat grafik dolar index di MetaTrader kita. Pak Wanfu kemarin juga nyampaikan ya Pak di level 80 berapa begitu. Ada level netral untuk dolar indeks di 80, 60, 80, 50 dan 80, 40 yang menjadi acuan sideways untuk dolar indeks. Saya kira situasi ini akan bergejolak nanti pada saat jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat, di mana ekspektasinya untuk di dolar indeks ini akan mengalami kenaikan. Namun sekali lagi diingatkan bahwasanya penguatan dolar indeks bukan berarti menunjukkan mata uang lainnya ini mengalami pelemahan, tapi ada juga mata uang lainnya yang juga mengalami penguatan. Jadi ini adalah sebuah barometer saja, tapi tidak menjadi sebuah keputusan yang paling utama dalam menentukan transaksi di mata uang yang berbasis terhadap US dollar. Saya kira ini aja untuk outlook di dolar Amerika Serikat.
Kemudian kita lanjut ke emas, di mana data COT diffusion ini masih mengarah kepada penurunan puncak gunung ya. Ya, ini ilustrasi demikian. Namun harga yang melonjak di angka 1273, 1274 yang menjadi ekspektasi semua analis ini merupakan indikasi bullish. Saya kira hati-hati dulu teman-teman, bahwasanya uh, areal penurunan emas terjadi di tanggal 24-25 Mei kemarin ya, saya kira menembus di 1279,50, kemudian ke area 1240. Dari sini market mengalami rebound. Saya kira dari ukuran penurunan yang terjadi sebelumnya, ini ada rasio discount price di 61,8 di 1279,40 sebagai acuan kerangka market masih terkoreksi dari penurunan sebelumnya. Saya kira ini saya secara pribadi masih belum memandang emas ini sebagai outlook bullish, walaupun ada news mengatakan konstelasi politik di Irak, kemudian di Iran yang menyebabkan emas ini mengalami kenaikan. Namun rasio Fibonacci menjadi dasar saya untuk mengambil keputusan di level 61,8, 1279,40. Ini rekomendasi pribadi saya adalah short sell untuk penempatan stop loss di 1303 atau lebih rendah lagi di 1300. Teman-teman semua, untuk di emas, Pak Dwi barangkali ada bantahan atau sanggahan untuk ekspektasi saya di emas. Oke, saya juga masih memperkirakan emas ini masih dalam keadaan bearish, ya, karena kan kekhawatiran terhadap krisis pertama masalah fundamental itu belum tercuat ya, belum terkemuka. Kemudian juga lihat dari pergerakan harga juga range masih kecil, nampaknya juga market masih melihat wait and see dulu seperti apa sih kelanjutan dari euro, satu masalah euro, kemudian dari Amerika Serikat, demikian Pak. Ya, barangkali teman-teman ada yang tidak sependapat dengan analisa saya terhadap emas. Namun saya melihat sentimen positif terhadap emas masih belum terbangun di bulan Juni ini. Saya masih melihatnya sentimen ini akan terbangun positif di pertengahan bulan Juli nanti, walaupun sudah ada reaksi harga dari 1240 ke 1273, di mana ini masih rentang range normal untuk di emas mengalami fluktuasi di sebesar 30-an dolar. Saya kira untuk rekomendasi level entry buy, ada dua level yang masih saya perhatikan di 1215 dan 1177 atau di 1180 yang menjadi harapan saya untuk harga itu di level seperti itu. Ya, itu dari analisa saya. Kemudian kita masuk ke minyak. Ya, ini grafik indikator COT diffusion-nya terus mengalami kenaikan. Yang positif untuk minyak di 104,09 hari Selasa lalu. Sekarang di 107 mengalami kenaikan yang luar biasa. Break level 103,67, hit di 104,96, kemudian hit lagi di 107,04. Kemungkinan besar untuk minyak, jika situasi masih mendukung untuk minyak naik, saya kira itu di 110,39. Nah, apa yang terjadi jika harga minyak mentah dunia di 110? Nanti teman-teman bisa membuat kajian lebih menarik untuk melihat situasi yang terjadi dengan saham dan indeks saham. Jika benar-benar minyak di level 110, semua dunia akan mengalami overhead cost yang tinggi untuk manufaktur serta industri, tentu akan berefek negatif untuk di saham. Oke, kita coba Pak Dwi untuk masuk ke CFD dulu. Ada Ya, pertanyaan Apple, ini. Apple. CFD tadi ada pertanyaan dari saham Apple ya, yang melakukan stok split 7-1 ya. Bagaimana efeknya terhadap saham Apple dan peluang untuk traders? Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik.
Kita akan coba buka dulu saham Apple. Karena kalau kita ngelihat ini mengikuti stock split yang terjadi di Google bulan Maret April. Oke, bingung-bingung semua ya. Oke, kita akan coba dulu sebelum masuk stock split 7/1. Baik, ini adalah harga eh, grafik dari indeks saham, saham dari Apple, di mana harga tertinggi sepanjang sejarah pernah di angka 700 kurang lebih. Ya. Coba kita fokus dulu untuk CFD. Nah, harga di 700 di mana ini terjadi di 2012. Kemudian mengalami penurunan, coba naik lagi, tapi volume transaksi di saham ini benar-benar sebenarnya menunjukkan bahwa harga saham itu sudah terlalu mahal, Pak Dwi. Ini kalau kita cerita jujur ya. Kalau kita cerita jujur memperhatikan dari barometer indeks saham, S&P, Dow Jones, kemudian FTSE, DAX, dan lain sebagainya, ini menggambarkan bahwasanya situasi harga saham di luar sana ini sangat mahal. Jadi logika sederhana, kalau tidak ada konsep stock split atau stock reverse terhadap saham, saya kira tidak akan ada lagi orang yang mampu membeli saham. Jadi dibuatlah sebuah rekayasa dari mekanisme transaksi perdagangan saham, adanya stock split ya. Jadi harga penutupan yang terjadi di tanggal 1 bulan Juni ya, ini harga close-nya di 645, anggap saja di 650. Maka stock split 7/1, kita akan coba jelaskan dulu. Anggap saja harganya di 650, dibagi 7 ya, dibagi 7 sehingga harganya di kisaran 92,80-an. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa angka pembagian 7? Saya kira nanti kita perlu chatting dengan pihak otorita bursa saham di Amerika Serikat atau di sana siapalah yang bertanggung jawab. Namun dipandang harga ini sudah terlalu mahal sehingga tidak terjadi dinamika fluktuasi transaksi yang dinamis. Ketidakmampuan orang membeli saham akan menyebabkan orang yang sudah beli saham itu tidak bisa menjualnya. Ya, begitu ya Pak Dwi ya, logikanya ya. Jadi kalau misalkan harga sahamnya di angka 700, kemudian tidak bisa naik lagi di angka 800, bagaimana mungkin orang yang membeli di level 700 bisa menjual kalau tidak ada orang yang membeli? Nah, begitu ya. Karena dianggap sudah terlalu mahal. Sehingga kalau dibagi dengan 7, ya, dibagi dengan 7, angka $100 atau $90 dengan kemampuan finansial publik di Amerika Serikat serta para traders di sana, ini akan membuat dinamika publik kembali sentimen positif untuk mampu kembali membeli ya. Namun bagi orang yang katakanlah pada saat di harga 700 membeli 1000 lembar, yang beli saham Apple itu punya 700.000 face value-nya di 700.000 US dollar nilai uangnya ya. Ya, jadi kalau misalkan jadi 92 atau di angkanya jadi 100, kan ini berkurang logikanya ya. Tapi tidak demikian. Yang punya saham atau yang sudah membeli saham di level 650 atau di 700, ini angkanya jadinya dikali ya.
angkanya dikali. Kalau misalkan saya belinya di 700, kemudian dikali saya punya 1000 lembar, maka saya yang tadinya punya 1000 lembar dikali 7. Namun harganya di angka 100 gitu Pak Dwi. Nah, gitu ya kira-kira, nanti teman-teman yang masih belum paham bisa diskusi dengan tim edukasi dan risetnya. Karena harga sahamnya, uh, saya buat ilustrasi dulu begini, biar lebih enak. Kita buat angka 700. Kemudian kita buat perbandingan harganya ke 100 ya. Nah, kalau misalkan saya membeli harga 1000 lembar di sini, ya, saya beli 1000 lembar, kemudian harganya jatuh ke 100. Nah, ini kan kalau memang kita mau fair, yang beli di harga 700 dengan sebanyak 1000 lembar ya rugi banyak begitu. Namun karena ada rasio 7 banding 1, yang tadinya saya punya 1000 lembar, sekarang saham saya dikali 7. Jadinya di sini saya punya 7000. Nah, jadi saya punya 7000 lembar. Harga yang berlaku sekarang adalah di 100. Nah, kalau misalkan saya beli 700, sekarang harga di 92, artinya ada penurunan sekitar $8 dari harga 100 saya. Berarti kalau misalkan harga realnya yang di level 700-an itu 8 dikali 7, sekitar $42 ya. Jadi di sini 638. Nah, teman-teman semua, apa yang terjadi dengan stock split 7 banding 1 ini agar harga saham yang ada di bursa saham di Amerika sana dipandang tidak terlalu mahal, sehingga memicu orang untuk melakukan transaksi jual dan beli. Kenapa demikian? Karena harga real sekarang di pasar saham di sana, harga sudah cukup mahal ya. Orang tidak ada lagi mau beli. Nah, orang yang sudah beli belakangan nggak bisa jual-jual karena nggak ada yang beli. Nah, ini yang menjadi gambaran besar terhadap analisa saya, bahwasanya sentimen negatif ini akan perlahan-lahan tapi nanti akan terakumulasi dari situasi yang terjadi di pasar saham. Karena orang yang sudah menempatkan posisi buy berharap bisa menjual sahamnya tidak bisa, tapi sekarang bisa, maka ini dipandang sebuah kesempatan besar dari para investor saham yang sudah selama ini melakukan posisi buy, melakukan pelepasan saham secara besar-besaran. Ini akan berakibat arus modal ini akan keluar. Makanya likuiditas yang kemarin dipompa dari The Fed ini sebenarnya untuk ke arah sana juga ya nih, kalau kita mau jujur ya. Nah, sehingga arus modal keluar dari bursa saham ini yang menyebabkan emas nantinya akan mengalami kenaikan. Seperti itu Pak Dwi. Ini adalah ekspektasi serta ya bahasa kajian ringan kita lah untuk saat ini. Barangkali Pak Dwi ada tambahan? Oke, ada pertanyaan masalah price earning ratio, Pak. Karena price earning ratio itu kan dihitung berdasarkan book value. Sedangkan harga yang sekarang terjadi, kenyataannya terjadi beratnya ke market value, Pak. Bagaimana itu? Nggak jelas soalnya Pak, gimana? Price earning ratio, jadi ada pertanyaan masalah price earning ratio. Karena price earning ratio kan dihitung berdasarkan harga book value yang terjadi di Apple. Kemudian dengan adanya split yang terjadi, harga yang terjadi itu ternyata mau nggak mau kita tertuju kepada market value, Pak. Iya benar Pak. Cuman saya nggak bisa bahas itu di sini karena ini menyangkut uh, masalah uh, debit and credit ya. Jadi Oke. cash itu di debit,
Kalau kita lihat buku akuntansinya, ini ke debit dan kredit, eh, sama halnya Pak Dwi, kalau misalkan saya pinjam 100 juta dari bank, maka 100 juta ini eh, jadi cash di buku rekening saya, gitu ya. Nah, kalau di bank di debit bukunya. Nah, jadi ada di bank itu bukunya seperti ini, terbalik dia. Bukunya di sini kredit, kemudian di sini debit, posisi 100 di sini dia. Nah, kalau misalkan eh, sampai 10 tahun saya harus bayar buku 10%, berarti eh, uang itu bertambah ya. Artinya dari 100 lembar kertas menjadi bertambah 10 lembar kertas ya. Anggap saja ini jadinya 110, uang ini beranak jadi 10. Nah, ini nilai bukunya sorry di sini jadi 110. Kalau misalkan saya lunasi, uh, tidak ada lagi sirkulasi putaran modal yang terjadi di perbankan. Ya, artinya orang yang kredit sekarang sudah finish, tidak lagi melakukan kredit, bank tidak lagi melakukan transaksi sehingga tidak ada lagi sirkulasi darah yang mengalir dari aliran modal masuk dan keluar di perbankan. Nah, artinya 10 uang yang bertambah di sini ya, 10 uang yang bertambah ini jadi modal lagi kalau misalkan dikreditkan ke saya lagi. Nah, terus demikian. Sampai kalau misalkan salah seorang yang minjam uang di bank ini tidak bisa bayar, maka ini dia nggak pilot. Maka saya tinggal bank tinggal sita aja uang dari aset saya. Tapi sebenarnya uang 10 ini nggak ada gitu ya. Sama halnya dengan apa yang terjadi dengan stock split dan reverse. Sebenarnya ini adalah rekayasa finansial yang terjadi di publik. Saya nanti nggak perlu jelaskan ini lah Pak, terlalu panjang saya kira. Oke, Untuk teman-teman yang perlu dipahami adalah konsep dari stock split adalah kalau dia 7/1 berarti jumlah saham yang kita miliki dikali 7 jadinya. Cuman harga sekarang turun gitu aja. Saya oke, kira demikian dari Medan, Pak Dwi. oke. Terima kasih Pak Fauzi mengenai masalah penjelasan ini. Saya kira apabila kita mencermin dari stock split yang terjadi di Google itu cukup sampai saat ini juga terjadi fluktuasi sih, tapi masih dikategorikan datar Pak ya. Apalagi sekarang di Apple ini kemungkinan juga kalau kita melihat dari situ memerlukan waktu sekitar sebulan untuk terjadinya peningkatan atau fluktuasi harga. Mungkin juga ini merupakan kesempatan bagi kita untuk transaksi di Apple kemudian mempelajari pada saat awal-awal terjadinya harga split itu seperti apa. Sama-sama kita belajar Pak. Oke, terima kasih Pak Fauji. Morning briefing kali ini saya kira sudah terlalu lama, yaitu 9.32.